Halo semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas asesmen non-tes. Sebelumnya perkenalkan saya Eva Intan Wulandari dan Hanifah Sani Nuraini. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen non-tes, perlu dipahami terlebih dahulu konsep dasar dari asesmen itu sendiri. Asesmen dalam pendidikan merupakan proses pengumpulan informasi secara sistematis yang berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Secara umum, asesmen dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu asesmen dengan tes dan asesmen non-tes. Keduanya memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing yang perlu dipahami oleh para pendidik. Asesmen non-tes merupakan penilaian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku dan hasil karya peserta didik dalam situasi nyata, bukan dalam kondisi buatan atau simulasi semata. Penggunaan asesmen non-tes semakin relevan dan penting, khususnya dalam kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini dikarenakan kurikulum tersebut menuntut adanya penilaian autentik atau authentic assessment yang mampu mencakup tiga aspek secara menyeluruh, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik peserta didik. Dalam implementasinya, terdapat beragam jenis asesmen non-tes yang dapat digunakan oleh pendidik sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis tersebut meliputi, pertama, observasi, kedua, wawancara, ketiga, angket atau kuesioner, keempat, penilaian kinerja, kelima, penilaian portofolio, dan keenam, penilaian proyek. Masing-masing jenis akan dibahas secara rinci pada slide-slide berikutnya. Jenis pertama adalah observasi. Menurut Ari Kunto pada tahun 2013, observasi didefinisikan sebagai suatu teknik penilaian yang dilaksanakan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis terhadap perilaku peserta didik. Observasi merupakan salah satu teknik non-tes yang paling banyak digunakan dalam proses penilaian pembelajaran. Teknik ini sangat efektif untuk menilai aspek-aspek yang tidak dapat diungkap melalui tes tertulis, seperti sikap, kebiasaan belajar, dan interaksi sosial antar peserta didik. Jenis kedua adalah wawancara. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2016 dalam buku penilaian pembelajaran bahasa berbasis kompetensi, wawancara merupakan teknik penilaian yang dilakukan melalui percakapan langsung antara penilai dan peserta didik, dengan tujuan utama untuk memperoleh informasi yang diperlukan secara mendalam. Wawancara memungkinkan pendidik untuk menggali pemahaman, sikap, maupun pengalaman peserta didik secara lebih komprehensif dibandingkan dengan instrumen tertulis. Jenis yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Menurut Sugiono, 2017, dalam buku Metode Penelitian Pendidikan, angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket ini biasanya digunakan untuk mengukur aspek afektif, seperti sikap, minat, dan motivasi responden. Melalui angket, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung dari responden mengenai pandangan atau perasaan mereka terhadap suatu hal. Jenis yang keempat adalah penilaian kinerja. Menurut Kunandar, 2014, dalam buku Penilaian Autentik, penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan peserta didik saat mereka melakukan suatu tugas. Penilaian ini sangat sesuai digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan aktivitas atau unjuk kerja tertentu. Dengan penilaian kinerja, guru dapat melihat secara langsung proses dan hasil kerja peserta didik, sehingga penilaian menjadi lebih autentik dan komprehensif. Jenis yang kelima adalah penilaian portofolio. Menurut Majid, 2014, dalam buku Penilaian Autentik, Proses dan Hasil Belajar, portofolio merupakan kumpulan hasil pekerjaan peserta didik yang disusun secara sistematis. Kumpulan pekerjaan ini tidak hanya menunjukkan hasil akhir, tetapi juga menggambarkan usaha, perkembangan, prestasi,
serta kemampuan peserta didik dalam satu atau beberapa bidang. Dengan demikian, portofolio dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai sejauh mana perkembangan belajar peserta didik dari waktu ke waktu. Jenis yang keenam adalah penilaian proyek. Menurut Kemendikbud 2016, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penilaian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu, sehingga peserta didik dituntut untuk mengelola tugasnya secara terstruktur. Melalui penilaian proyek, guru dapat menilai kemampuan peserta didik secara lebih menyeluruh, mulai dari proses hingga hasil akhir pekerjaan. Kesimpulannya yaitu asesmen non-tes menilai proses, sikap, dan keterampilan siswa secara lebih menyeluruh. Wawancara, observasi, dan angket digunakan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan penilaian kinerja, portofolio, dan proyek menilai kemampuan nyata serta perkembangan belajar siswa. Dengan demikian, penilaian menjadi lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada hasil tes. Demikianlah presentasi mengenai asesmen non-tes dalam evaluasi pembelajaran. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.